5, X, berarti di sini 3/4 pangkat X, berarti 1/4 pangkat, berapa tuh? 5 dikurangi X. Oke, berarti rumus dasar kita. Berarti sesuai dengan apa yang sudah tadi saya terangkan, kita lihat inisiasinya. Untuk F0 dulu. Nah, berarti F0-nya adalah, kita lihat rumusannya tinggal di sini 0, 0, ini 0, ini 1, berarti 1/4 pangkat 5. Oke, konteksnya ini tadi. 1 dikurangi theta pangkat N. Nah, ini 1/4 pangkat 5 karena X-nya 0. F0. Berarti ada F0, berarti saya bisa menghitung F1. Ya, rumusannya kan tadi jelas. Berarti F1-nya, F X sama dengan 1, gitu ya. Berarti di sini kita gunakan ini tadi. Adalah 5 dikurangi 1 tambah 1, oke. Dibagi dengan 1 ya. X yang pertama. 1 dikali 1 dikurangi theta. Tetanya adalah berapa tadi? 3/4. Tetanya adalah 3/4. Nah, ini dikalikan dengan, ini kurung, dikalikan dengan theta yang di atas 3/4, nah, dikalikan dengan F-nya. Ini karena F1, berarti pengalinya adalah F0. F0 sendiri adalah ini. Oke, sehingga F1-nya kita peroleh 5 kurang, berarti ini 5, ya, 5 dibagi, atau 5 dikali 3/4, betul ya? 5 dikali 3/4, berarti di sini 5 dikali 3, 15, 15/4. Dapatnya adalah 15/4, bagian atasnya. Bagian bawahnya adalah 1 dikurangi 3/4, berarti 1/4. Ini adalah 1/4. Dikalikan dengan F0-nya. F0-nya adalah 1/4 pangkat 5. Oke. Nah, berarti kalau diselesaikan, ini perempatnya hilang, 15. 15 dikali 1/4 pangkat 5, atau 15, nulisnya 15 dikali, atau dibagilah ya, 4 pangkat 5. Itu F1. Yang kita ingin F2, sama. Pada saat menghitung F2, berarti kita gunakan, masih ini depannya, makanya ini tetap. Di dalam ini tetap. Nah, tinggal diganti dengan X-nya 2, 3, dan seterusnya aja, ini aja. Rumusan ininya sama. Ya. Berarti di sini adalah 5 dikurangi X-nya tadi adalah 2, ditambah dengan 1, nah itu ya, dikali tetanya 3/4, dibagi dengan X-nya tadi 2, dikali 1 min 3/4. Kan gitu ya. Nah, baru kita kalikan dengan F1. F1-nya tadi adalah 15 yang dibagi dengan 4 pangkat 5. Oke, ini F2. Dan seterusnya. Butuh F3, butuh F4, itu disebut dengan rekursif. Sampai situ, ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Silakan. Belum ada, Pak. Oke. Oke. Jadi rekursif ini adalah dasar. Ini nanti ke depan nih. Aku nerangin rekursif itu karena di depan akan pakai rekursif. Dasar di mana untuk menghitung risiko di depan tuh nanti ada yang disebut kelas AB0, kelas AB1 dan sebagainya. Itu perhitungannya dengan rekursif binomnya, tidak menggunakan cara seperti ini. Jadi menghitung suatu nilai dengan nilai yang diketahui. Karena nanti pada faktanya kan misalkan kita menghitung kerugian adanya 7 klaim. Nah, kita ingin tahu kan kerugiannya udah tahu, udah punya pengalaman, 7 klaim itu kerugian segini. Nah, maka pada saat akan menghitung 8 klaim, nah kita nggak kembali lagi ke distribusi awal. Itu yang dipakai nanti di ujungnya. Oke. Jadi nanti ada perhitungan-perhitungan dengan menggunakan kelas-kelas. Anda nggak akan saya terangin hari ini. Ada AB0, ada AB1, ada truncated dan sebagainya. Itu perhitungan peluangnya adalah dengan menggunakan sifat rekursif. Seperti juga pada saat Anda belajar Manjio, ya kan? Anda bisa menghitung premi untuk orang berusia 20, premi untuk orang berusia 21, kan nggak harus ngintegralin lagi. Nah, tapi kita bisa menghitung peluang untuk usia 21-nya adalah rekursif dari 20. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Oke?
Ya, aman yang lain? Jadi kalau dilihat sepintas kok jadi lebih susah Pak? Nah, kita tidak melihat lebih susah atau mudahnya. Tapi ini adalah basic untuk perbandingan atau untuk menghitung suatu nilai kalau nilai yang lain diketahui. Prinsipnya itu sebetulnya. Tapi saya harus mulai dulu dari sini. Ya, oke. Nah itu binom barusan. Ya, kita lihat geometris. Geometris. Di sini X dikatakan memiliki distribusi geometri dengan parameternya theta, tetanya antara 0, 1. Ingat, waktu belajar peluang geometrik itu sebenarnya kan masih dari binomial juga. Ya, cuma fokus kita adalah pada kejadian sukses pertama, boleh, atau gagal pertama, pokoknya kata-kata pertama. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, fungsi peluangnya adalah fx, theta dikali 1 min theta pangkat x. Nah, artinya 1 min theta ini gagal. Gagalnya sampai dengan x, baru ini yang pertama kalinya sukses. Ya. Nah, hanya Anda harus hati-hati, ya, hati-hati. Walaupun distribusi geometris itu prinsipnya adalah sukses pertama, tapi hati-hati dalam menyikapi variabel acak X-nya. Ada distribusi geometris ya yang mendefinisikan X-nya adalah sebagai jumlah eksperimen. Hati-hati, jumlah eksperimen. Ya, kalau jumlah eksperimen nggak mungkin ada eksperimennya 0. Ya kan, nggak bagaimana akan ada sukses pertama kalau nggak pernah melakukan eksperimen kan gitu ya. Nah jadi kalau Anda belajar di PTP, ya X-nya ini adalah jumlah eksperimen, ya jumlah eksperimen. Nah, tapi tidak ada yang salah, ya. Nah, dalam konteks ini berarti tadi eksperimennya nggak mungkin 0, tidak mungkin sama dengan 0, ya. Nah, tapi dalam konteks ini X-nya adalah jumlah kegagalan sebelum keberhasilan yang pertama kali. Nah, jadi kalau di sini adalah X-nya adalah jumlah kegagalan, ya, kegagalan sebelum sukses pertama. Nah, makanya ada sedikit berubah, ya. Kalau di sini X-nya ada jumlah kegagalan sebelum sukses pertama, ini boleh dari 0 kan, boleh. Awal tidak gagal langsung sukses kan boleh, makanya ada 0. Ya, jadi pada saat Anda baca, hati-hati. Kalau baca distribusi geometris, prinsipnya sama, pokoknya sukses pertama, mau yang manapun. Hanya si X-nya sebagai apa? Apakah X-nya adalah jumlah eksperimen, ya, atau si X-nya adalah jumlah kegagalan yang telah mendahului sukses yang pertama kali. Paham sampai situ? Halo? Paham, Pak. Maka ya, jadi kalau lihat itu, lihat di batas ini ya. Nah, batas ini bisa mencerminkan. Oh, ini mulai dari 0, nggak mungkin jumlah eksperimen. Ini pasti akan ngomongnya X ini adalah jumlah kegagalan yang terjadi sebelum kesuksesan pertama. Tapi kalau ada X-nya sama dengan mulai dari 1, 2, 3, berarti ini X-nya adalah jumlah eksperimen. Karena minimal jumlahnya 1. Oke, saya lepaskan dulu, biarkan, biar Anda tahu aja. Jadi kalau nanti Anda lihat baca buku, ini dua-duanya ada. Ya, ini sebagai 1, 2, 3, sebagai 0, 1, 2, dua-duanya ada. Jadi hati-hati, ini X ini sebagai apa? Karena yang ditanyakan peluang X nanti. Yang satu peluang X adalah hitunglah peluang ada kegagalan sebelum kesuksesan pertama. Yang satu lagi, hitunglah peluang berapa jumlah eksperimen agar muncul kesuksesan pertama. Sama, pertamanya sama. Tetapi yang satu pertanyaannya adalah jumlah eksperimen yang dibutuhkan untuk sukses pertama. Kalau yang ini adalah berapa jumlah kegagalan sebanyak sebelum sukses pertama. Hanya dibedakannya dari situ. Rumusnya ya sama, bedakan dalam X. Ya. Oke, jadi
ekspresi persamaan 7 ini, ya ini misalkan probabilitas kegagalan, nah ada X kegagalan sebelum pembacaan pertama. Kalau Anda baca yang PTP yang dari saya, X-nya di sana adalah menyatakan banyaknya eksperimen yang dibutuhkan untuk terjadinya kegagalan pertama. Ya. Oke, min-nya adalah ini, 1 min theta per theta, vars-nya ada 1 min theta per theta kuadrat, MGF-nya, ini. Gunakan cara-cara yang saya sudah berikan pada bagian sebelumnya, pada subbab 1A ya. PGF-nya, nah ini pada ujian kemarin ini kan muncul. Nah, ini PGF-nya. Oh ya, kemarin ada yang nanya, Pak sistem penilaian seperti apa? Penilaian kan di awal saya udah ngomong bahwa nanti akan ada beberapa kuis yang saya plot ke dalam, mana UTS, mana UAS, mana kuis, mana tugas, itu aja intinya. Ya. Nah, makanya tolong jangan bermain dengan ini waktu kalau pada saat ujian. Kira-kira Anda punya, biasa kami berikan waktu 20 menit untuk upload. Ya, jadi kalau nanti 20 menit nggak bisa upload karena trouble, ya silahkan diberitahukan kan gitu sebelum sampai waktunya habis. Nah, itu saja. Oke, lanjut. Jadi ini PGF-nya. Ya. Nah, rekursifnya tadi seperti tadi. Jadi rekursifnya berarti fx dibagi fx min 1. Fx dibagi fx min 1. Tadi fx nanti adalah theta dikali theta pangkat x. Sedang untuk fx min 1-nya theta dikali 1 theta x min 1. Nah, kan gitu ya. Berarti ini bisa dicoret theta dengan theta. Nah, sisanya adalah 1 per theta. Nah, 1 per theta. Pindahkan ini ke sebelah sini, maka rekursifnya adalah fx sama dengan 1 min theta dikali ini. Oke, ini berlaku untuk x-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Oh, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, jadi untuk rekursifnya ini. Sama tadi, nah, selalu pada rekursif selalu butuh inisiasi. Ya, inisiasi, ambil dari fx awal, ya fx awal tadi, fx-nya adalah theta dikali dengan 1 min theta pangkat x, ambil untuk x 0, berarti nilainya adalah theta. Ya, ini fx 0. Sehingga kalau f0-nya ada, nah, maka kita bisa hitung f1, gunakan ini 1 min theta. Ya. Bisa dihitung f2, f2-nya berarti ininya f1. Jadi untuk contoh misalkanlah diketahui tetanya setengah aja ya. Misal tetanya sama dengan setengah gitu ya. Nah, maka tadi untuk inisiasinya f0-nya adalah f0 sama dengan theta berarti setengah. Ya, ini rumusannya tadi. Ya, ganti x-nya 0, x-nya theta berarti setengah. Nah, f1 berarti 1 dikurangi theta dikali f1 dikali dengan f0-nya. Karena ini butuhnya f1 dikali dengan f0 berarti adalah 1 min theta dikali dengan tadi tetanya setengah. Nah, sama dengan 1 dikurangi setengah dikalikan dengan setengah, sama dengan 1/4. Oh, butuh F2. F2 ya sama saja nanti. Ya. Di sini adalah sama dengan 1 dikurangi theta, F1. Nah, berarti 1 dikurangi theta, F1-nya adalah 1/4. Berarti di sini adalah 1 dikurangi setengah dikalikan dengan 1/4 dan seterusnya. Itulah bentuk untuk rekursifnya. Ada pertanyaan dulu? Masih belum ada, Pak. Aman ya? Good. Bagus, bagus. Sip. Itu untuk geometri. Ini kalau kalian butuh di screenshot ya. Siap, Pak. Ya, oke. Sip. Nah, binom negatif. Binom negatif kalau di cerita terdahulu ya adalah banyaknya sukses yang ke R kan gitu ya. Pada percobaan terakhir kan gitu. Jadi kalau di sini ada N percobaan, maka pada percobaan ke N itu adalah sukses ke R. Artinya apa? Terakhir pasti sukses kan gitu. Terakhir pasti sukses. Sebelumnya gimana? Ada yang sukses, ada yang tidak. Ada yang sukses sebelumnya adalah sebanyak R-1. Maka di sini adalah mana tadi? Oke.
ada R-1. Ini yang sukses di awal. Nah, ya, yang totalnya adalah eksperimennya adalah X plus R. X plus R ini biasa kalau yang dulu saya simulkan dengan N. Jadi ada N percobaan di mana dia ngikutin seperti binom syarat-syaratnya. Nah, hasilnya apa? Pada percobaan ke N dipastikan dia sukses. Ke R. Nah, jadi pada percobaan ke N dia ada sukses ke R. Artinya kalau di terakhirnya ini sukses, berarti di sini adalah kalau sukses, maka sebelum-sebelumnya ada R-1 sukses kan gitu. Kombinasinya banyak, ada sukses atau tidak, tapi yang jelas ada R-1. Bisa berurut, bisa tidak berurut, bisa apapun. Ya. Nah, simbol N-nya dalam hal ini yang biasa kita gunakan simbol N. Nah, di sini simbol N-nya diganti, dikaitkan dengan X plus R. Ya, jadi di sini adalah yang sama dengan N. R-nya tadi adalah suksesnya, X-nya adalah gagalnya kan gitu. Jadi kalau ada FX berarti di sini sebetulnya biasanya pertanyaan adalah berapa jumlah eksperimen agar pada eksperimen terakhir tadi dia harus sukses kan gitu. Atau berapa peluang eksperimen ke-10 merupakan sukses ke-5, kan bisa gitu. Eksperimennya ke-10, sukses ke-5. Berarti sukses yang ke-5 itu ada pada eksperimen 10. Yang 4-nya ya bisa sebelumnya. Nah, biasanya pertanyaan begitu. Nah, di sini sebenarnya mengganti, merubah bentuk pertanyaannya karena variabel X-nya dirubah oleh dia. Kalau di sini berarti pertanyaannya adalah berapa peluang adanya kegagalan ke-7 ya gitu. Kalau pada eksperimen ke-10-nya adalah yang ketiga, kan bisa seperti itu. Jadi ini yang berbicara kegagalannya, tidak berbicara jumlah eksperimen. Tapi kan intinya sama. Kalau saya ngomong eksperimennya 10 ya, dengan tadi sukses terakhirnya 3, berarti kan pasti yang ketiga berarti ada 1 dan 2 sebelumnya, maka saya boleh ngomong ada gagal 7 sebelumnya, kan sama. Jadi saya ngomong hitunglah peluang ya pada eksperimen ke-10 ini merupakan kesuksesan yang ketiga. Nah, biasa peluang di sini ngitung peluang untuk N-nya sama dengan 10 kan itu ya. Nah, tapi di sini beda cerita. Tapi kan konteks nggak akan berubah, peluangnya sama aja. Kalau di sini konteksnya menjadi hitunglah peluang terjadinya 7 kegagalan sebelum sukses ketiga pada eksperimen ke-10. Kan sama, eksperimen sama 10, ya ketiganya sama, tapi yang sebutnya adalah gagalnya. Sampai situ paham? Sampai situ paham? Oke, ya awas. Jadi ada cara membaca ya, cara membaca berarti variabel acaknya di sini simbolnya berubah. Nah, yang biasa dihitung peluang tadi X-nya adalah sebagai jumlah eksperimen, sekarang adalah jumlah kegagalan yang mendahului. Itu aja intinya. Bedanya hanya di situ. Tapi kan rumusannya sama. Hasilnya juga akan sama. Oke. Jadi di sini kan mirip geometris. Kalau geometris adalah sukses yang pertama kali, kalau ini sukses yang ke R. Sebelumnya ada R-1 kesuksesan. Yang kita tidak tahu letaknya pada percobaan keberapa. Oke, jadi di sini persamaan 13 ini menggambarkan peluang mendapatkan X kegagalan. Nah, ya, sebelum keberhasilan ke R. Jadi tadi kan peluang adanya X buah kegagalan sebelum ada kesuksesan yang ke R. Itu saja. Rata-ratanya ini R dikali 1 min theta per theta, variasinya adalah R dikali 1 min theta per theta kuadrat. Ya. Hampir sama dengan yang geometrik. Geometrik R-nya di sini berarti 1. Rumusannya kan 1 min theta per theta dengan 1 min theta per theta kuadrat pada geometriknya. Momennya juga hampir sama. Ya. Nah, juga PGF-nya. Yang tadi nggak ada pangkat R.
Kan bedanya hanya di sini. Rekursif, sama bermainnya tadi. Berarti fx yang saya bagi dengan fx min 1. Fx-nya tadi rumusan di awal, x plus r min 1, kombinasi dengan r min 1, theta pangkat r dan seterusnya. Nah, untuk fx min 1-nya, berarti di sini x ditambahin x kurang 1, berarti menjadi kurang 2, r min 1 tetap, theta pangkat r, 1 min theta pangkat x min 1, karena untuk x min 1 di sini. Ini sama kalau diuraikan, nanti kalian iseng-iseng coba diuraikan ya, supaya kalian hafal. Maka kita bisa peroleh, inilah bentuk atau hasil dari pembagian barusan. Berarti x plus r kurang 1 dikali 1 min theta dibagi dengan. Sehingga rekursifnya adalah tinggal dipindahin ke sana, fx sama dengan x plus r min 1 dikali 1 min theta per x dikalikan dengan fx min 1. Jangan lupa, selalu inisiasinya, ambil untuk yang 0. Berarti di rumus awal, berikan x-nya 0, jadi di sininya 0, dan seterusnya, sehingga dari persamaan ini dapatlah theta pangkat r. Ya, kalau yang tadi theta kan ya pada geometrik. Sehingga dengan demikian, untuk menghitung peluang pada x tertentu, ini sama saja dengan menghitung perkalian hasil tadi dengan peluang untuk x min 1. Jadi saya bilang tadi kalau misalnya saya akan menghitung F5, maka di sini F4 harus dapat dulu. F4-nya dikalikan dengan ini. Resikonya rekursif ya tadi, nilai-nilai peluang sebelumnya harus diketahui. Sampai situ aman? Aman, Masih Pak. aman. Aman, Pak. Alhamdulillah. Good. Contoh. Nah, contoh. Di sini dengan menggunakan rumus rekursif, hitunglah peluang distribusi binom negatif untuk beberapa nilai R. Ya, nilai R setengah, 1, 1,5, 2. Ya, nah, tetanya diketahui 0,4 dan X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang berikutnya, hitung modusnya. Nah, rumus rekursifnya ini ada. Ya, nah, sedangkan nilai awal atau inisiasinya tadi diambil untuk X0. Ya, tadi kan theta pangkat R ya. Berarti ini adalah inisiasinya. Maka bisa saja saya ambil untuk R-nya 1 lah ya. Nah, misalkan untuk R-nya 1. Jadi untuk R sama dengan 1, tetanya di sini ada 0,4. Saya bisa menghitung F1. F1-nya adalah di sini tadi ya. 1 min theta ini berarti 0,6 ya, 0,6 dikalikan dengan untuk X-nya adalah 1 ditambah dengan R-nya 1 dikurangi 1 dibagi dengan tadi X yang pertama diambilnya adalah 1 karena F1 di sini dikalikan dengan F0 berarti karena mencari F1 dikali dengan F0. F0-nya adalah 0,4 pangkat R. Berarti ini adalah 0,4 pangkat R. Ini tinggal dijumlahkan, sederhanakan. 1 kurang 1 coret, tinggal 1, ini dibagi 1, berarti 0,6. 0,6 dikali 0,4 pangkat R. R-nya diinginkan tadi pangkat 1, berarti hasilnya ada 0,6 dikali 0,4. Dapatnya 0, berapa nih? 24 ya. Nah, ini ya barangkali. Oke, dan seterusnya. Ya. F1, F2, F3, dan seterusnya. Juga dicoba untuk R yang lain. Tadi R1, ini untuk R setengah, R1 setengah, R2. Sehingga didapat seperti pada tabel. Nah, tadi saya ambil untuk R1, ya. Nah, X-nya 1, dapatnya 0,24 tadi. Ya, contohnya itu. Nah, ini sama, nanti dihitung. Ya. Jadi untuk X-nya sekian, untuk R-nya masing-masing. Nah, pertanyaan yang keduanya barusan adalah modusnya. Ya gampang kan kalau modus dicari peluang terbesar kan gitu. Untuk masing-masing R berarti ya. Kita lihat, untuk R-nya setengah, mana peluang paling besarnya? Nah ini, berarti modusnya adalah 0. Untuk R-nya setengah. Untuk R1, modusnya adalah sama, ini yang paling gedenya. Berarti di sini modusnya adalah 0. Jadi di sini modus itu adalah nilai X yang membuat peluangnya maksimal, kan gitu. Peluangnya paling besar. Untuk R1 setengah,
Mana peluang terbesar? Di sini juga sama. Berarti peluang terbesar diperoleh untuk X sama dengan 0. Berarti modusnya adalah 0. Nah, sedangkan untuk R sama dengan 2, kita lihat terbesarnya adalah ini. Jadi peluang terbesarnya adalah 0,1920 dengan modusnya adalah sebesar 1. Jadi X sama dengan 1. Ini merupakan modus untuk R-nya yang sama dengan 2,6. Paham? Pak. Oke. Nah, sekarang ada cara lain untuk menghitung modus, yaitu dengan memanfaatkan rumusan rekursif tadi. Ya, kita lihat. Oke, aku mau liatin dulu ini persamaan rekursifnya yang tadi. Nah, rekursifnya tadi ini. Saya ganti warna merah. Oke, rekursifnya ini. Ini peluang sebelumnya. Prinsip dari modus adalah menghitung nilai X dengan peluang terbesar. Clear ya? Menghitung X dengan peluang terbesar. Artinya, kalau dia ingin modus, yang ini ingin jadi modus, berarti dia harus lebih besar daripada ini. Ya kan, supaya si X-nya adalah modus di sini. X akan menjadi modus jika dia peluangnya lebih besar dari yang lain. Nah, kita lihat di sini. Berarti kalau X ini ingin jadi modus, maka Fx harus lebih besar dari Fx-1. Paham? Paham, Pak. Ya, Pak. Oke. Kapan dia terjadi bahwa Fx akan lebih besar Fx-1? Kapan terjadinya? Kalau dilihat dari persamaan ini. Kalau di persamaan ini saya samakan dengan 1, Fx dengan Fx-1 gimana? Halo? Paham, Kalau Pak. yang tengah ini nih, yang ini ya, sama dengan 1. Nah, sama dengan 1. Maka Fx dibandingkan Fx-1 gimana? Sama. Sama ya? Berarti kan kalau ini sama dengan 1, berarti ini sama dong. Ini sama, berarti bukan modus. Maksudnya gitu. Inginnya kita ini lebih besar daripada ini. Berarti ini yang dalam ini harus lebih besar dari 1 kan gitu. Coba kalau ini lebih besar pada 1. Ya kan? Ini kan tadi kalau 1 sama. Kalau lebih besar pada 1 misalkan 2, berarti Fx 2 kali dia. Berarti mana yang lebih besar? Halo, saya ambil ini nilainya 2. Berarti Fx sama dengan 2 kali Fx-1. Berarti mana yang lebih gede? Yang ruas kanan, Pak. Yang kanan, Fx-1 pasti. Orang ini tuh 2 kalinya dia kok. Kan gitu ya. Sorry. Yang lebih besar berarti yang kiri kan gitu. Karena butuh 2 kali untuk bisa menyamai ini kan gitu. Paham? Ya, paham, Pak. Paham. Oke ya. Berarti kuncinya ada di yang ini ya. Tengah ini kan ya. Oke, kita lihat sekarang. Ini banyak trikinya. Nah, jadi untuk ngitung modus tadi, ingat, modus itu adalah X yang membuat peluangnya maksimum. Gitu. Itu aja kuncinya. Kita lihat tadi, di persamaan tadi. Berarti kita inginkan, kalau X ini ingin menjadi modus, berarti dia harus lebih besar daripada ini. Kan itu. Aku udah ngomong itu tadi. Bahwa ini harus lebih besar dari yang ruas kanan. Nah, ini akan lebih besar pada ruas kanan kalau yang di dalam tadi harus besar pada 1. Kalau sama dengan 1, Fx akan sama dengan Fx-1. Maka jaminan untuk membuat Fx lebih besar daripada Fx-1, ini kalau yang di dalamnya ini adalah lebih besar dari 1. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi tadi sengaja saya mundur dulu ke belakang, ke rumus awal, supaya bisa memperhatikan ini yang penting. Maka, ini saya otak-atik. Sekalikan X, ruas kiri kanan, dan seterusnya. Sehingga dapatnya ini. Ya, jadi ini kali X, yang ini kali X, ruas kiri dan kanan. Ya, berarti ininya jadi X, ini nanti X dikali 1 min theta pindah ke ruas kanan, dan seterusnya. Sehingga kalau disederhanakan adalah ini. Bahwa X-nya harus lebih kecil dari ini. Jadi, modus tercapai jika ini. Nah, jika ini.
Maka kita lihat tadi, saya ambil aja untuk contohnya, contohnya tadi R sama dengan 2 ya, saya ambil untuk R sama dengan 2. Nah, di sini yang bermain variabel kan R-nya, karena tetanya kan tadi dari awal udah diketahui, tetanya 1/4. Berarti di sini kalau dilihat, R-1 dikali dengan 1 min theta, ini ya, dibagi dengan theta, saya ambil tadi tetanya kan ada diketahui berapa, 0,4 kan itu ya, tetanya adalah 0,4. Pada R2, saya ambil untuk R-nya 2. Nanti R1, R setengah, kalian lihat. Ya. Saya ambil untuk R2. Kalau saya ambil untuk R2, berarti ini menjadi 2 dikurangi 1, dikali 1, dikurangi tetanya tadi 1/4, 0,4, sorry, dibagi dengan tetanya tadi 0,4. Ya. Nah, dapatnya 1,5. Dapatnya 1,5. Berarti modusnya berapa? Tadi janjiannya. Modus tercapai kalau peluangnya maksimum. Di mana modusnya ini kita lihat. X yang harus lebih kecil dari dia. Artinya apa? Karena kita di sini berbicara diskrit, berarti berbicara bilangan bulat. Nah, ya. Jadi X-nya apa tadi? Ya bilangan bulat yang nilainya lebih kecil dari dia ini tadi. Nah, kan gitu. Barusan perhitungan nilainya berapa? 1,5. Berarti ini 1,5. Bilangan bulat yang nilainya lebih kecil dari 1,5, berarti berapa? Halo? 1. 1. Ah, 1 sebagai modus. Maka untuk R sama dengan 2 dan tetanya tadi 0,6, modusnya adalah 1. Ya, kita cek yang tadi. Nah, ya. Untuk R sama dengan 2, berarti ini, sorry, ini R sama dengan 2, modusnya adalah untuk X sama dengan 1. Paham? Paham? Oke, good. Nanti kalian coba ya untuk R-nya setengah, R1 dan R1,5. Harusnya dapatnya modusnya tadi pada X sama dengan 0. Nanti cobain. Ya, cobain masuk persamaan sini nanti. Ganti R-nya. Tetanya tadi 0,4 dan seterusnya. Ada peran dulu? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah, ngitung peluangnya rekursif ini. Dapat ini didapat maka berikutnya dapat, ini dapat berikutnya dapat. Jadi ngitung peluangnya peluang secara rekursif. Ini semuanya sama. Ya. Oke. Silakan, ada yang tanyakan dulu. Ada, oke. Nah, ini latihan nanti kalian kerjakan ya. Nih, misalkan X itu binom negatif, awas. Diketahui pada X sama dengan 0. Nah, ini inisiasi tadi. Inisiasi. Ya, ini binom negatif, boleh ketahui. Binom negatif berarti kalian butuh X, butuh R, butuh theta kan itu ya. X-nya ada nih 0, 1, 2. Nah, diketahui binom negatif dengan peluangnya masing-masing ini 0, 1, 2. Ini besarannya. Dihitung rata-rata dan varian. Ingat tadi binom negatif ya, menghitung rata-rata dan varian yang tadi theta pangkat R dibagi dengan 1 min theta tadi, mana tadi? Nah, ya. R dikali 1 min binom negatif ya. R dikali 1 min theta per theta, satu lagi R dikali 1 min theta per theta kuadrat. Berarti saya butuh R dan butuh theta ya untuk menghitung ekspektasi dan varian. Nah, R dan theta bisa kita hitung dari apa yang diketahui barusan. Barusan diketahui peluangnya. Nah, berarti nanti kalian gunakan rekursif tadi, rumusan rekursif. Gunakan rumusan rekursif ya. Nah, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan R dan theta. Kalau ini udah ada, maka ekspektasinya tadi maupun variansinya bisa kita peroleh. Gunakan untuk latihan. Paham? Jadi R dan tetanya pakai rumusan rekursif. Ini diketahui PX1-nya ini, PX2-nya ini, maka kita bisa dapatkan nanti. Kenapa? Karena pada rekursif kan tadi ada R dan theta dalam rumusannya. Nih.
Nah, ini kan ya. Ini ada kan. Ada R, ada theta. X-nya kan tadi ada X1, X0, dan X2. X-nya bisa kita ganti. Sehingga nanti dari persamaan ini kan ada satu nilai tertentu tadi untuk P2, untuk P1, ya. Sehingga nanti persamaannya dalam bentuk R dan theta. Sehingga kita bisa peroleh berapa R, berapa theta. Ya. Oke, itu untuk latihan. Silakan, tanya dulu nggak? Masih sambil dipahami dulu, Pak. Ya, pakai latihan lah, biar gampang. Sok, latihan, 5 menit. Biar terbayang. Agak, tapi tetap. Sudahkah? Siapa nih volunteer? Ivana? Siap jadi volunteer? Saya belum selesai, Pak. Nggak apa-apa, ayo. Terjemahkan dari sini. Oh iya, Pak. Ya, saya takut salah loh. Salah mah udah biasa. Kan lebaran sebentar lagi dimaafin lagi. Oh iya. Berarti mana? kalau pakai kursi. Berarti kita punya F1 ya? Punya F1. Oh, siap. Punya F1 berarti saya punya F1. Berarti ini kalau jadi F1 gimana? 0, berarti di sini oh ya. X-nya berapa? 1 ya? 1 plus R ya? R kurang 1. Betul? Kali 1 kurang theta dibagi dengan X-nya berapa? 1 kali sama peluangnya F0-nya 0,23. Oke. Itu ya? Ya, Pak. 97410. F1-nya sendiri adalah 0,010388 dan seterusnya lah. Oke. Satu persamaan nih. Good. Jadi di F2-nya persamaan yang keduanya F2
Gue Yang berarti Hmm, 0,03 sekian. Oke. Itu sama dengan 2 ditambah Berapa 2 ya? 2 tambah tambah R min 1 kurang 1, bagus. dikali 1 min theta Dikali 1 min theta per Oke. 2 per 2 dikali dikali dengan sama F1. F1. F1-nya adalah 0,01038878. Oke, 2 persamaan. Ada yang sudah menghitung? Berapa R, berapa Ya, theta? belum dihitung. Oke, sok hitung. Seorang volunteer. Berikutnya, tuh udah dapat 2 persamaan tuh si Ivana. Ya lumayan, ini nilainya udah 50 nih lumayan sih ini. Tapi 50 kan tetap Iya, bagus lah. Nanti itu ya. Ada siapa lagi nih? Farel? Ya Pak, Berapa? R. masih Berapa? saya hitung Pak, masih sebentar itu. Oke. Siapa yang udah dapat? Orang ini persamaan juga nggak jelimet-jelimet amat kok nih. 1 dikurang 1 nih 0. Berarti R dikali 1 min theta. Kan kali ini adalah ini. Coret. Dapat bentuk R-nya. Nanti masuk ke substitusikan ke sini. Wah. Jangan pakai semboh, pakai kalkulator aja. Lama semboh. Aku harusnya tadi udah nyoba dulu, jadi biar cepat R-nya berapa kali tadi males. Kiro? Ya. Ada Jonathan? Yuk. Masih ngitung Pak. Masih ngitung. Wah, ini kelamaan ini kalau ujian aktuaris ini. Oh, hasilnya termasuk ujian aktuaris. Risiko ini ada tesnya. Ya, itu kan kita berkompetisi dengan waktu, kecepatan. Sudah teriak? Pak, dapat tetanya Pak. Yes. Nah, kira R. Teta Theta berapa? 0,5667. Oke, 5667 siap. R-nya? Kalau R-nya, tunggu Pak, R-nya masih sepertinya saya hitung Pak, bentar Pak. Oke. Kenapa tiba-tiba salah hitung, Farel? Masukinnya persamaan 1 lebih sederhana. R-nya ini Nah, Pak. kira? 0,299. Gini? Iya. Oke, wes. Aja dulu lah. Apa pusing-pusingnya? Yang mau tetap apa Pak?
Hah? Bener nggak ya Pak? Bener. Udah lah, Tahu-tahu. nggak usah terlalu dipikirin, teman kamu juga Oh, akan iya. marahin juga. Oh iya Pak, oke Pak. Bahkan teman kamu pasti berterima kasih udah ada yang mau ngitungin. Oh iya. Berarti yang tanyakan ekspektasi dan varian. Ekspektasinya, ekspektasi dari X adalah R dikali 1 min theta, R-nya tadi adalah 0,299 dikali 1 dikurangi tetanya 0,5667, ya, dibagi dengan theta 0,5667. Nggak tahu dapatnya berapa. Demikian juga untuk variasi dari X. Ini idem ya, ini 0,299 dikali 1 0,5667 dibagi 0,5667 kuadrat. Ya. Nah, dapatlah itu. Silakan screenshot. Sudah? Sudah, Pak. Maka, Udah, Pak. oke, lanjut. Siap. Berikutnya ada binom negatif lagi. Nah, tadi ada binom negatif, sekarang binom negatif. Aku ingatkan, terkadang suatu distribusi peluang didapat dari keterkaitan di antara distribusi peluang yang lain. Kalau yang tadi, saya kembali mundur dulu, ya. Nah, distribusi binom negatif ini dikembangkan dari mana ini? Dari distribusi binomial. Ya, bahkan awalnya malah bernoli. Ya, bernoli, kemungkinan hanya 2 event. Peluang event pertama P, yang bukan event tadi 1 min P kan itu ya. Begitu bernoli saya lakukan sebanyak N kali, muncullah binomial. Begitu binomial mulai diotak-atik. Oh, kejadian sukses pertama berarti menjadi geometrik, itu binomial juga kan sebetulnya. Atau sukses ke R pada percobaan yang ke X misalkan, itu jadi binom negatif. Jadi binom negatif ini yang dimunculkan perilaku khusus dari binomial. Ini yang tadi kita sudah bahas. Gara-gara binomial, ambil perilaku khusus tadi adalah sukses ke R, kan gitu. Pada percobaan ke X, maka jadilah binom negatif. Nah, ada binom negatif lain yang dia diturunkan dari dari generalisasi Poisson dengan gamma. Ya, jadi bayangkannya begini. Saya tidak akan turunkan rumus di sini dulu karena nanti di bab selanjutnya ada ya. Jadi di sini hanya logikanya dulu saya berikan. Nah, biasanya ya binom negatif bisa dihitung tadi kalau R-nya ada, tetanya ada kan gitu ya. X-nya ada. X dan R ada karena yang dipermasalahkan. X tadi banyaknya eksperimen kalau dalam konteks tadi atau banyak kegagalan yang mendahului, silakan tergantung mana yang mau dipakai. Dan R-nya adalah sukses yang ke R. Nah, jadi sukses kesekian pada percobaan anu kan itu. Ada berarti ini. Berarti ini oke. Ini ada. Dalam realitanya terkadang si theta ini nggak ada, tidak diketahui. Kalau Anda pernah belajar kredibilitas, pernah? Pernah belum belajar kredibilitas? Pernah Pak, cuma nggak ada yang ingat. Bener nggak Rel? Iya Pak, benar Pak. Sambil Buset, buset. Nah, kan di sana ada. Ya, jadi pada saat saya biasanya langsung katakan X mengikuti binomial, binom negatif ya. Ini kan diketahui ininya. Ada R dan theta A. Biasanya kan gitu. Nah, tapi terkadang si theta nggak diketahui. Ya. Jadi yang diketahui apa? X, pada persamaannya di sini ada. X ngikutin
distribusi tertentu, dalam ini Poisson. Nah, kalau tetanya diketahui, jadi ini nggak langsung ke binom, ini nggak langsung X ke binomial, enggak. Tapi saya mulai dari, karena si tadi tetanya gitu, saya mulai dari Poisson. Jadi X di sini, jika tetanya diketahui, dia ngikuti Poisson. Nah, gini, Poissonnya teta kecil. Ya, X merupakan variabel acak. Nah, dengan fungsi densitasnya Poisson jika diketahui teta. Oke. Ya, mulainya dari sini. Kalau ini kan yang lama, ya. Nah, sedangkan tetanya sendiri, karena tadi nggak diketahui, dia punya distribusi juga. Ya, distribusinya adalah gamma. Nah, gamma parameternya adalah R dan theta. Pertanyaan yang muncul dari sini adalah, lalu distribusi X-nya apa? Karena yang diketahuinya adalah X dengan syarat tetanya Poisson, dan tetanya sendiri adalah gamma. Berarti saya mau nyari distribusi dari X. Kalau ini dicari, nah triknya kan kurang lebih beginilah. Kalau ini tuliskan, berarti yang Poisson tadi, nah, Fx syarat theta kan itu ya. Ini adalah Poisson, ya, adalah Poisson. Berarti apa rumusannya? Rumusan Poisson. Ya. Nah, oke. Sedangkan theta sendiri gamma, berarti rumusannya rumusan gamma. Nah, nanti di sini Fx-nya ada, berarti ini yang tadi Poisson. Sedangkan F tetanya juga ada, ini tadi yang gamma. Kan itu ya. Saya ingin mencari Fx. Gimana cara mencari Fx? Fx bisa saya cari dari fungsi bersama. Fx, theta. Ingat, Fx berarti marginal bagi Fx theta. Kalau marginal berarti kalau saya tahu Fx theta, marginalnya dihitung dengan menggunakan integral yang saya integralkan terhadap theta. Kalau dia diskrit, saya sigmakan yang saya sigmakan terhadap theta. Paham dulu sampai situ? Saya tidak akan jelaskan detail ya. Ini hanya minimal Anda tahu, punya wawasan dulu, karena ini nanti ada bab tersendiri. Jadi di sini untuk mencari Fx, kalau yang diketahuinya adalah bentuk seperti ini, berarti saya akan mencari Fx dari Fx, theta. Atau fungsi bersama antara X dan theta. Kalau fungsi bersamanya ada, kita integralkan terhadap theta, maka akan kita dapat Fx. Ingat, materi peluang. Ya. Kalau saya punya Fxy, maka Fx saya hitung dengan menggunakan integral Fxy dy. Nah, nyari Fx pakai dy. Demikian juga kalau nyari Fy berarti Fxy pakai dx. Kan gitu. Ini materi yang lalu, tapi jangan dilupakan. Ya. Harus dikenang itu. Nah, berarti ini diperoleh dari fungsi bersama. Fungsi bersama dari mana? Ingat, materi peluang terkait dalil perkalian total. Awas, kamu dapat materi yang lebih susah, yang gampangnya lupa. Ya, dalil perkalian total. Apa dalil perkalian total? Di sana ada Fx syarat theta dikali dengan F theta. Logikanya kan jelas nih. Fx syarat theta berarti Fx, theta dibagi dengan F theta, saya kalikan dengan F theta, berarti saya coret, dapat ini. Nah, berarti ini bisa dipakai. Mencari Fx theta, berarti saya bisa pakai Fx syarat theta dikali F theta. Ini yang disebut dengan dalil perkalian total. Nah, jadi Fx syarat theta mana? Kan ada ini Poisson. Nah, ya. Jadi distribusi Poisson aja taruh di sini, cerot. Karena dia Fx syarat theta tadi Poisson. Dikali dengan F theta. Nah, kan di sini didapat Fx syarat theta dikali F theta. F tetanya mana? Ini tadi yang ngikutin gamma. Berarti Poisson dikalikan gamma nanti diintegralkan ya, nah, terhadap theta. Maka kita akan mendapat nanti Fx. Oke. Nah, saya nggak akan detailkan ya. Kalau itu dilakukan, si integral ini tadi dapatlah ini.
ini binom negatif juga. Ya, ini binom negatif juga. Jadi binom negatif yang ini diperoleh dari seolah-olah kerjasamanya Poisson dengan gamma. Kita mau nyari Poisson, tapi tetanya nggak diketahui, dan tetanya diketahui didapatkan dari gamma. Nah, maka didapatlah nanti X-nya adalah merupakan fungsi distribusi binom negatif. Jadi ini tipe binom negatif yang kedua. Nah, nanti dengan kalau tadi R ya, nah, dengan R-nya yang sama dengan 1, jadinya geometrik. Untuk dapatkan tapi dari sini. Jadi geometrik juga ada dua. Geometrik yang dapatkan dari binom, dengan geometrik yang dapatkan dari generalisasi Poisson tadi dengan gamma. Oke ya. Ini saya nggak akan tuntaskan, tapi triknya Anda tahu ya. Tadi, jadi kalau saya mau mencari fx, nah, targetnya fx. Kenapa fx? Karena yang mau cari binom. Nah, ini kebetulan kita udah tahu bahwa bakal jadi binom. Tapi yang jelas awalnya adalah X, tetanya H. Kalau teta diketahui maka dia diketahui tadi Poisson. Tetanya sendiri adalah gamma. Untuk mencari fx-nya berarti saya gunakan tadi dalil pergerakan total ya, yang didiferensial terhadap teta, maka nanti akan dapat fx. Ini nggak akan saya keluarkan dulu saat ini. Nanti ini ada pada bab 1.3 atau 1.4 ya, ini materi ini nanti biarkan. Tapi yang jelas muncullah ini. Yang penting Anda tahu bahwa ada binom negatif lain loh, yang tidak muncul dari binom, tapi muncul dari permasalahan Poisson dan gamma, yang kita sebut dengan Poisson campuran. Karena nanti kalian ada materi tentang distribusi campuran ya, saya tidak terangkat sekarang. Oke, nah untuk binom negatif persamaannya ini, nah, maka probability generating function-nya adalah ini. 1 min theta dan ini PZ, biasanya PS ya. Kalau Anda mau PS ya ganti dengan PS, ini X dikurang 1 dan seterusnya. Ya. Nah, rata-rata adalah ini. Nah, lihat berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi ratanya adalah theta dibagi dengan R theta ya, dibagi dengan 1 minus theta tadi kan itu ya. Sekarang ini hanya R theta saja. Nah, ya. Yang satu lagi tadi R theta di 1 min theta kuadrat. Nah, sekarang menjadi ini. Ya, ini berbedanya di situ. Nanti kalian bisa buktikan, tolong untuk iseng nih. Cari ekspektasi dari N, tadi saya gunakan XN sama aja lah. Nah, dan variansnya dari distribusi binom negatif yang ini, yang barusan kita saya terangkan dari mana asal-usul tiba-tiba muncul ini. Nah, ini gara-gara tadi dalil perkalian total tadi. Ya. Oke. Jadi di sini karena tetanya positif, maka varian distribusi binom negatif akan melebihi rata-rata. Nah, beda dengan yang tadi. Tadi pada binomial, rata-ratanya selalu lebih besar pada variansnya. Kalau di sini ada ciri lain ternyata dia, bahwa varian di binom negatif ini melebihi rata-ratanya. Jadi kalau Anda lihat diskrit, kemudian variansnya lebih dari rata-ratanya, oh patut diduga bahwa dia merupakan distribusi yang binom negatif. Ya. Oke. Nah, balik lagi ke yang ini. Karena main kita mau direkursif tadi. Ya, kita akan bandingkan. Nah, ya, kalau tadi X saya gunakan di sini N sebagai pembeda saja bahwa ini muncul dari binom negatif yang berasal dari distribusi campuran Poisson dengan gamma tadi. Ya. Jadi di sini N ya kita pakai sebagai pengganti X tadi. Tadi Fn-nya adalah ini. Oke. Fn K min satunya untuk nilai N dengan adalah K min satunya adalah yang ini. Nah, ini kalau sederhanakan dibuka kombinasi dan seterusnya, maka didapat seperti pada persamaan R plus K min 1 dibagi K dikalikan dengan theta dibagi 1 plus theta. Sehingga rekursifnya adalah Fnk ini adalah ini, pindah ke sini, slot. Berarti rumusannya adalah theta dikali 1 plus theta ditambah dengan ini melepas ini sebetulnya ya, dilepaskan. Nah, ada dilepaskan ya sehingga bentuknya lebih terurai ya. Dikalikan dengan posisi pada K-1.
Awalnya mana? Nilai awalnya ya tadi, ambil untuk N sama dengan 0. Ya, sama dengan 0, didapatnya adalah ini, maka yang lainnya tinggal ngikutin. F1 berarti ada berasal dari F0, F2 berasal dari F1, dan seterusnya yang dikali dengan ini. Oke. Jelas dengan contoh. Ya. Di sini ada suatu portofolio ya terkait dengan asuransi pengemudi. Ya. Diketahui jumlah klaim akibat dari tabrakan dalam 1 tahun, dia berdistribusi Poisson, hati-hati, distribusi Poisson dengan rata-ratanya lambda. Ini lambda besar ya, lambda kecil kan gini. Kenapa itu lambda besar? Karena dia variabel acak, berarti dia nggak ketahuan. Ya, jadi di sini jumlah klaim tabrakan berdistribusi Poisson, rata-ratanya lambda, tapi nggak diketahui, makanya jenisnya lambda besar. Oke. Nah, sedangkan informasi minnya Poisson, rata-ratanya Poisson, berarti lambda tadi kan, rata-rata Poisson kan lambda. Lambda tadi dia mempunyai distribusi gamma dengan rata-ratanya 4 dan variansnya 80. Nah, ya. Jadi gampangnya di sini tadi klaim tabrakannya Poisson dengan lambda tidak diketahui, tapi lambdanya punya distribusi gamma. Rata-ratanya 4, variasinya 80. Berarti jumlah klaim itu sendiri distribusinya apa? Jumlah klaim distribusinya berarti apa? Kalau lihat cerita barusan. Halo? Poisson. Enggak. Bukan ya, Pak. Oh. Binom negatif barusan. Kan Oh iya ya. Ya kan? Dia Poisson tapi lambdanya nggak diketahui. Gitu. Ya kan? Oke, dia Poisson. Dia boleh Poisson kalau ini diketahui. Nah, kan gitu. Jadi X dengan diketahui lambda, maka distribusinya Poisson. Sedangkan lambda itu sendiri, lambda besar nih, dia distribusinya adalah gamma tadi. Nah, berarti si X-nya atau klaimnya, ini distribusinya pasti binom negatif. Jadi hati-hati kalau lihat cerita ini, dia distribusinya Poisson, tapi ini syaratnya. Lambdanya, dia hanya ngomong lambda, terus di sini ada tambahan lagi. Min dari Poisson berarti lambda. Ini kan berarti lambda. Lambdanya ngikuti distribusi gamma. Oh, si Poissonnya punya distribusinya, punya parameternya lambda, tapi parameternya itu sendiri punya distribusi gamma. Nah, berarti kan ini cerita yang barusan dibuat. Paham? Paham ya. Jadi tetap harus asal usul dibaca tuh soal tadi. Makanya bedanya ini dengan binom negatif yang sana. Kalau sana tadi munculnya dari aktivitasnya binomial, kalau ini dari rekayasanya si Poisson dengan gamma. Nah, jadi harus muncul dulu cerita ini. Ya, harus muncul cerita ini. Jadi sekarang Anda sudah berkenalan dengan tipe binom negatif yang baru dan tipe geometrik yang baru. Ya. Oke, ditanyakan. Hitung probabilitas terjadinya 2 klaim. Nah, ditanyakannya peluang untuk K-nya sama dengan 2 tahun depan, dan berapa probabilitas untuk klaim tabrakan paling banyak 1 tahun depan. Oke. Solusi di sini, jumlah klaim tabrakan dalam setahun tahun adalah Poisson gamma. Nah, kan simpulannya ini. Distribusi campuran Poisson gamma yang tadi mengarah kepada binomial, binom negatif. Dengan demikian distribusinya binom negatif. Nah, diketahui tadi rata-ratanya yang gamma tadi ya 4 dan variasinya 80. Berarti karena gamma itu rata-ratanya adalah R theta, dia 4. Sedangkan variansnya adalah R theta kuadrat, 80. Dari 2 persamaan ini, maka kita dapat R-nya 0,2 dan tetanya 20. Tinggal data atik. Jadi gammanya udah ketahuan.
R-nya 0,2 dan tetanya 20. Oke. Ya. Berikutnya. Nah, berarti kita bisa hitung tadi. Nah, nih. Gunakan. Nih, kan ini tadi. Kita udah punya. Tadi R-nya berapa, udah punya. Tetanya berapa, tinggal substitusi ke sini. Nah, kan ya. Dari persamaan 23. Tetanya ada, R-nya ada, maka diminta tadi hitunglah untuk K-nya sama dengan 2. Nah, berarti dengan menggunakan ini, kita akan menghitung untuk K ini sama dengan 2. Berarti kalau mau K sama dengan 2, ini harus tahu dulu untuk K sama dengan 1. Kalau mau K sama dengan 1, tahu dulu inisiasinya. Untuk K-nya sama dengan 0. Nah, K0-nya ini tadi ada. 1 dibagi 1 plus theta, tetanya tadi sudah dihitung, atau berapa dapat tadi. R-nya juga ada, berarti dapat ini. F0-nya. F0-nya dapat, berarti F1-nya dengan di sini F0, dan seterusnya. Maka kita bisa peroleh ini. Nah, ini inisiasinya tadi, karena diketahui tadi, kita sudah hitung. Berapa tadi dapatnya? R-nya 0,2, tetanya 20. Oke. Ini RR pangkat ya, ini tetanya 20, dapat untuk K0. K0 berarti dapat untuk K1. Ini K1, ini tinggal substitusi tadi dengan teta 20 dan R-nya 0,2 ya. Dan seterusnya dapatlah untuk F1. F1 ada, berarti kita bisa dapat F2 dengan substitusikan ini F1 pada rumusan ini dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat probabilitas terjadinya 2 klaim atau X sama 2 adalah ini 0,0592. Pertanyaan kedua, probabilitas yang paling banyak 1 klaim. Berarti probabilitas X lebih sama dengan 1 atau PX sama dengan 0 ditambah PX sama dengan 1. Karena maksimalnya 1 klaim. Nah, PX 0-nya adalah ini 0,5439. 0,5439 di atas sudah dihitung. X sama dengan satunya 0,1036, dapatlah 0,6475. Atau kita bisa simbolkan, ini kurang lebih 65%, kemungkinan bahwa pengemudi yang diasuransikan memiliki paling banyak 1 klaim. Jadi 65% itu paling banyak 1 klaim, yang 2 klaimnya mah relatif sedikit lah. Kan. Sampai situ, ada tanyakan dulu? Ada enggak? Bisa nih, Pak. Belum ada, Pak. Ya, pelajari ya. Ini masih cukup banyak. Aku lanjut minggu akan datang lah. Nanti kalau kebanyakan kalian tanya. Ini masih ada. Nah, ini untuk latihannya juga masih ada. Ya, distribusi Poisson. Jadi minggu depan kita pelajari untuk distribusi Poisson. Ini menarik juga di sini nanti. Ya, oke. So, silakan kalian tanyakan dulu. Ada nggak? Sandi? Sandi belum keluar suaranya. Belum ada, Pak. Tadi udah keluar, Pak, suaranya. Oh, tadi udah keluar. Oke, siap. Iya, Pak. Oke, San. Oke, Ya, kalian semua, kalau nggak tanyakan, materi harus cukup. Jangan lupa absensi. Ya, kita lanjut. Insya Allah minggu akan datang. Aku punya utang 1 karena kalian libur ya kemarin, waktu hari Kamis. Kamis 2 minggu yang lalu. Mungkin nanti saya bayar, tapi saya belum tahu lah. Kapan nanti kita lihat schedule ke depan. Oke? Nggak ada yang tanyain? Aman? Aman, Pak. Ya, aman, Ya. Pak. Oke, kalau aman, materi ini cukup. Selamat siang. Selamat Siang, terima kasih siang, banyak, Pak. Makasih, Ya. Pak. Nuhun, Pak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Aku izin live.